Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajija Denarni, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 1872150317, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester 4 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Sri Winarsi MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ajija Denarni. Di sini saya berada di Museum Penerangan, tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Mari kita masuk ke dalam untuk mengetahui tentang museum ini. Museum Penerangan ini adalah museum di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Secara garis besar, kita memang berisi tentang sejarah layanan informasi dan komunikasi. Jadi, koleksi-koleksi yang ada di Museum Penerangan ini adalah media-media yang dulu digunakan pemerintah untuk menyebarkan informasi ke masyarakat. Bentuk bangunan kita ini berbentuk segi 5 yang melambangkan 5 sila dalam Pancasila dan juga 5 bidang penerangan yang ada di dalam. Yaitu yang pertama ada radio, televisi, penerangan umum, pers atau grafika dan juga perfilman. Kita diresmikan oleh presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto, atas prakarsa dari Ibu Tien Soeharto. Jadi yang memberikan usulan untuk mendirikan Museum Penerangan itu Ibu Tien Soeharto. Karena beliau melihat bahwa jasa-jasa dari Departemen Penerangan ketika itu dalam penyebaran informasi itu perlu untuk dilestarikan begitu. Makanya Ibu Tien Soeharto memprakarsai adanya Museum Penerangan. Dulu kita ada di bawah Departemen Penerangan yang akhirnya tahun 1999 dihilangkan dan bereformasi menjadi Kominfo saat ini. Untuk Museum Penerangan sendiri kita ada 3 lantai, tapi untuk saat ini yang bisa untuk dikunjungi dan diakses oleh pengunjung itu baru lantai 1, yaitu area koleksi. Sedangkan area P2 itu zona interaktif digital, tapi untuk saat ini memang belum dibuka untuk umum. Jadi di lantai 2 itu terkait dengan instalasi-instalasi digital. Mungkin boleh langsung masuk saja. Ketika berkunjung nanti boleh untuk memfoto maupun memvideo, tapi mohon tidak menyentuh koleksi karena di dalam semuanya koleksi asli. Silakan. Kita bareng-bareng kan? Iya, siapa yang masuk? Radio yang di sini itu bukan radio milik tokoh tertentu, cuman ini adalah jenis-jenis radio zaman dulu yang kita kenalkan kepada masyarakat. Gitu. Di sini ada radio pedesaan, radio Ralin Philips, radio televisi dan juga radio pemantau. Radio dulu mulai masuk ke Indonesia itu tahun 1925. Pertamanya itu ada namanya BRV atau Batavia Radio Verenigdi. Pertama kali masuk ke Indonesia, lalu setelah itu masyarakat Indonesia nggak mau kalah nih, buat juga akhirnya stasiun radio yaitu SRV atau Solo Radio Verenigdi. Dan akhirnya radio juga itu menjadi salah satu media komunikasi yang memiliki peran besar ketika penyebaran informasi kemerdekaan. Pada tahun 1945 ketika itu salah satu tokoh bernama Bapak Yusuf Ronodipuro menyebarkan informasi kemerdekaan melalui stasiun radio Jepang yaitu Yosokyoku pada malam setelah proklamasi. Namun ketika itu Bapak Yusuf Ronodipuro ini tertangkap oleh tentara Jepang sampai akhirnya beberapa penyiar ketika itu ditahan dan semua jaringan komunikasi radio ketika itu ditutup. Jadi sempat terjadi buta informasi dari mulai kemerdekaan tanggal 17 Agustus sampai dengan bulan September. Tepatnya tanggal 11 September ketika itu akhirnya baru ada lagi stasiun radio yaitu RRI, Radio Republik Indonesia pada tahun 11 September 1945. Televisi generasi pertama. Jadi televisi mulai masuk di Indonesia itu sejarahnya itu pertama kali karena adanya Asian Games keempat yang ketika itu Jakarta atau Indonesia jadi tuan rumahnya. Karena ketika itu Jakarta atau Indonesia jadi tuan rumahnya, akhirnya untuk mensukseskan itu pemerintah mendirikan GBK, Gelora Bung Karno gitu.
pada tahun 1962. Dan untuk mensukseskan itu juga pemerintah mendirikan stasiun televisi yaitu TVRI pada tanggal 24 Agustus 1962, dan karena ketika itu masyarakat masih tidak tahu atau belum mengenal televisi, akhirnya pemerintah membagikan sebanyak 10.000 televisi ini, merek Pralin ini, kepada masyarakat di berbagai daerah. Tapi kayak satu desa satu RW satu gitu, biar masyarakat bisa menonton bersama-sama begitu. Ini ada kamera yang mungkin bersejarah karena pernah merekam salah satu momen, yaitu tsunami Aceh tahun 2004. Gitu. Ini ada kamera tsunami Aceh. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan mungkin kamera milik pribadi ya. Jadi ketika tsunami Aceh ada salah seorang wartawan yang mungkin ketika itu sebenarnya beliau itu tidak berencana untuk merekam kejadian. Jadi ada job wedding gitu, rencananya mau ngejob, tapi ternyata ada tsunami Aceh dan beliau merekam kejadian tsunami Aceh itu pakai kamera ini gitu. Ini apa, Kak? Ini mesin ketik. Mesin ketik ya? Iya, Mesin mungkin ketik zaman asingnya dulu. alat peraga, boleh diketik coba. Ini seksi yang Oh, ini guys. informasi yang apa? Ya, kan. Udah, ini grafika, pers atau grafika. Oh iya. Teknologi grafik. Iya. Di sini kita ada beberapa koleksi mesin ketik. Ada mesin ketik huruf Arab, jadi tools-nya itu huruf Arab. Kalau dilihat, tools-nya huruf Arab. Dan juga ada mesin ketik huruf Jawa, tools-nya huruf Wonocoroko. Wonocoroko. Iya. Tapi setelah proklamasi, karena masyarakat buta informasi ketika itu, jadi mereka masih bingung nih, kita udah merdeka atau belum atau seperti apa gitu. Akhirnya presiden mengumpulkan di lapangan Ikada, disebut rapat raksasa di lapangan Ikada, menyebarkan informasi bahwa kita benar sudah merdeka, dan informasi selanjutnya tunggu dari pemerintah daerah setempat. Zaman dulu itu udah ada kameranya. Udah ada kamera, bahkan Tapi kecil ya? kamera-kamera yang itu masih kecil. Oh, masih kecil. sudah ada. Oh iya, dan Yang besar itu proyektornya ya? iya, proyektornya besar. Kalau misalnya sekilas informasi tentang kemerdekaan, jadi ketika kemerdekaan itu proklamasi, ada beberapa wartawan antara, jadi wartawan antara yang memang mendokumentasikan proklamasi itu, yaitu ada Alex Mendur dan Frans Mendur. Tapi ketika itu salah satu dari mereka akhirnya tertangkap, dua-duanya ketangkap. Yang satu roll filmnya dirampas oleh Jepang, yang satu roll filmnya berhasil diamankan karena ditimbun di bawah tanah. Jadi kalau misalnya kita lihat foto-foto proklamasi itu aja, karena memang hanya foto itu atau roll film itu yang berhasil diselamatkan.